Shalom teman-teman, selamat datang di GoTNT Online Sharing hari ini bareng aku Audrey. Nah, hari ini aku membagikan hal yang simple aja, yaitu tentang mintalah kepada Tuhan. Nah, mungkin di awal-awal sharing ini aku mau ajak teman-teman dulu buat sama-sama merefleksikan diri kita masing-masing. Sekarang sih aku ngerasa kayak emang kita tuh lagi ada di fase eksplorasi diri gitu. Maksudnya eksplorasi diri adalah banyak banget hal yang lagi kita pengen capai, hal yang ingin kita coba, atau mungkin kalau teman-teman yang udah mulai masuk SMA mungkin, atau udah mulai lulus SMA, itu mulai punya definisi kesuksesan menurut kita masing-masing. Kayak misalnya, mungkin ada teman-teman yang ngerasa hidup itu berhasil kalau misalkan kita tuh masuk negeri gitu setelah lulus SMA. Atau mungkin teman-teman yang SMP itu ngerasa hidupnya itu bahagia kalau misalkan impiannya tercapai, yaitu masuk SMA favorit. Contohnya kayak gitu. Nah, kebanyakan dari kita pasti bakal mengupayakan dong gimana caranya nih, persiapan apa yang harus kita lakuin untuk mencapai mimpi kita tersebut. Nah, itu bukan hal yang salah ya teman-teman, itu memang hal yang seharusnya kita lakukan untuk memenuhi tanggung jawab kita. Nah, cuman yang menjadi salah adalah di saat kita udah mulai ngelupain peran Tuhan gitu dalam hidup kita. Kita lupa kalau kita tuh sebenarnya anak Tuhan yang sebenarnya berhak untuk meminta pada Tuhan. Bukan berarti kita nggak berusaha dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa ya. Tapi maksud aku di sini adalah kita sampai lupa nih melibatkan Tuhan dan terus nih nanya dan ngandelin diri sendiri, harus ngelakuin apa lagi. Nah, teman-teman, bahayanya kalau kayak gitu adalah kita mulai ngerasa capek, mulai ngerasa, mungkin kalau istilah yang sekarang itu adalah burnout ya. Kita udah mulai ngerasa kecewa mungkin sama diri sendiri di saat gagal, atau mungkin lebih parahnya lagi adalah melupakan Tuhan. Dan juga bisa aja kita nyalahin Tuhan ya saat kita gagal mencapai apa yang kita inginkan. Nah, disitulah teman-teman aku mau ingetin kalau kita ini sebenarnya adalah anak Tuhan loh. Kita harus ingat identitas diri kita sebagai anak Tuhan. Nah, kita sama-sama mau baca dulu ayatnya di Matius 7 ayat 7 sampai 11, cuman aku bacain beberapa ayat aja. Pertama, di ayat 7 dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi sebenarnya di ayat ini Tuhan udah bilang kalau kita tuh punya hak buat minta sama Tuhan. Sebenarnya apa sih isi hati kita? Sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Sebenarnya kita pengen Tuhan tuh bukain pintu apa sih di dalam kehidupan kita. Dan lanjutnya di ayat 9 ada tertulis, dibilang, adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Nah, berarti anggapannya adalah Tuhan nih sebagai orang tua kita yang ada di sorga. Kita minta ke Tuhan sesuatu hal yang baik. Gak mungkin istilahnya Tuhan tuh kasih hal yang jahat buat hidup kita, atau enggak bikin hidup kita sengsara. Walaupun mungkin Tuhan gak benar-benar kasih keinginan kita plek-plekan AA gitu. Selanjutnya di ayat 11 ini menarik banget, dibilangin bahwa jadi jika kamu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini mungkin kita bisa underline ya kata meminta kepadanya, dan kita punya Bapa di surga yang bisa kita percaya dan andalkan. Jadi teman-teman, aku mengingetin aja, identitas diri kita adalah anak Tuhan. Jangan sampai karena kita buta gitu ya, ingin mencapai hal-hal di dunia ini, pasti nggak akan ada habisnya. Tapi kalau misalnya kita libatkan Tuhan, Tuhan juga bakal bukain jalan buat kita. Tuhan bakalan yang memudahkan jalan kita. Jadi kita nggak berusaha mengandalkan diri kita doang, tapi dibantu juga nih sama Tuhan yang bukain pintu-pintu buat kehidupan kita. Gitu aja teman-teman, semoga kita sama-sama bisa lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. God bless you.